Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioni Gita dengan NIM 2203501325. Saya akan mempresentasikan seminar akuntansi dengan judul Pengaruh Reference dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Profitability sebagai moderasi. Studi empirisnya pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Sebagai dosen pengampu Ibu Dr. Susi Susilawati, SMMM, dan dosen pembimbing saya Bapak Jainuddin, SE, MSI. Pendahuluan pajak dianggap beban bagi perusahaan karena mengurangi laba bersih. Banyak perusahaan yang meminimalkan pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal untuk mencapai persentase laba yang diinginkan. Perbedaan kepentingan ini mendorong keinginan wajib pajak untuk mengurangi wajib pajak baik melalui jalur yang sah maupun yang tidak sah. Menurut Goldthom tahun 2021, pada kebijakan pajak yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak baik melalui cara yang sah yaitu tax avoidance maupun yang tidak sah yaitu tax evasion. Menurut S.A. Putri dan Yulia Fitri tahun 2024, upaya pengurangan pembayaran pajak secara sah dikenal sebagai penghindaran pajak. Sementara tindakan melaporkan kewajiban pajak secara tidak jujur dengan memanipulasi laporan disebut penggelapan pajak. Untuk mencapai efektivitas dalam mengurangi beban pajak secara sah dan sesuai dengan aturan perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan strategi penghindaran pajak. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah profitability memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance? Yang keempat, apakah profitability memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance? Tujuan penelitiannya, berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah profitability memoderasi pengaruh reference pada terhadap tax avoidance. Yang keempat, untuk mengetahui profitability memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. Kajian literatur. Yang pertama ada teori keagenan, menjelaskan adanya konflik yang ditimbulkan antara prinsipal dengan agen. Adanya pemisahan antara prinsipal dengan agen dapat menimbulkan masalah. Antara lain, kemungkinan agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena agen pasti memiliki kepentingan pribadi. Hal ini melandasi terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan. Salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Penggunaan self-assessment system memberikan kesempatan kepada pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan agen untuk mengolah pendapatan kena pajak perusahaan dengan tujuan menurunkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, teori terencana mengemukakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah niat individu terkait dengan tindakan yang ingin dilakukan, yang dipengaruhi oleh sikap terhadap kemungkinan hasil yang diharapkan serta evaluasi subjektif tentang risiko dan manfaat dari perilaku tersebut. Niat dan keyakinan ini menjadi dasar terbentuknya keinginan individu yang secara signifikan mempengaruhi perilaku individu. Teori perilaku terencana terdiri dari berbagai elemen yang mencerminkan kendali individu terhadap perilaku tersebut. Unsur-unsur tersebut melibatkan keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kendali. Kerangka pikir dan pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, ada reference berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua, capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang hipotesis yang ketiga, profitability dapat memoderasi pengaruh reference terhadap tax avoidance. Hipotesis keempat, profitability dapat memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance.
Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor real property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu reference dan capital intensity terhadap tax avoidance dengan profitability sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi. Variabel independen terdiri dari 2 variabel yaitu reference dan capital intensity. Variabel dependen dalam penelitian yaitu tax avoidance. Kriteria pemilihan sampel. Yang pertama itu ada perusahaan sektor real estate dan properti dan customer cycle secara aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2024 ada 227 perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan dapat diakses di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2024 ada 150 perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2024 ada 45 perusahaan. Jumlah sampel penelitian ada 32 perusahaan. Kenapa ada 32 perusahaan? Karena dari 227 dikurangi 150 dikurangi 45 hasilnya adalah 32. Jumlah 32 perusahaan. Jumlah observasinya ada 160. Kenapa ada 160? Karena 32 dikali 5 tahun yaitu 160 observasi. Operasional variabel. Variabel yang pertama, reference sebagai dependen. Konsep variabelnya reference merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga menimbulkan biaya bunga yang timbul merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus dibayarkan menurut Fatima tahun 2021. Indikator yang dipakai adalah DER, total hutang dibagi modal sendiri. Selanjutnya ada capital intensitas sebagai dependen. Capital intensity atau intensitas modal merupakan rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap dari suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Capital intensitas menggambarkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi aset perusahaan dalam bentuk persediaan dan aset tetap menurut Wahyu tahun 2020. Indikator yang dipakai adalah total aset tetap dibagi total aset. Selanjutnya ada tax avoidance sebagai independen. Tax avoidance adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menghindari pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan terhadap perundang-undangan perpajakan. Cara yang digunakan untuk melakukan praktik tax avoidance cenderung mengambil manfaat dari lemahnya sanksi yang dimiliki oleh peraturan perpajakan serta menutupi atau menggelapkan pendapatan yang diperoleh kepada otoritas pajak menurut Komara tahun 2022. Indikator yang dipakai adalah beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Selanjutnya ada profitability sebagai moderasi. Profitability sebagai moderasi adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Perusahaan profitability dalam penelitian ini diukur menggunakan proxy ROA. Indikatornya adalah ROA, laba bersih dibagi total aset. Teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan aplikasi iFuse versi 13 dengan statistik sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji data panel itu ada 3. Yang pertama itu ada common effect, yang kedua ada fixed effect model, yang ketiga ada random effect model. Yang ketiga, pemilihan model estimasi. Yang pertama itu ada uji Chow, uji Hausman, uji LM. Yang keempat adalah moderating regression analysis atau MRA. Yang kelima itu ada uji hipotesis. Gambaran umum penelitian. Pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan
dengan objek perusahaan sektor real estate dan properti terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2020 sampai 2024. Penelitian ini diperoleh melalui situs resmi BI yaitu idx_co_id. Populasi pada penelitian ini sebanyak 32 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, maka sampel pada penelitian ini sejumlah 30 perusahaan yang dihitung selama 5 tahun pengamatan. Maka observasi yang dilakukan adalah 32 dikali 5 tahun sehingga diperoleh 160 observasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada statistik dekritif. Hasil statistik dekritif menunjukkan bahwa tax avoidance memiliki nilai minimum minus 0,63 dan maksimum 1,00 dengan nilai rata-rata 0,1475. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan secara umum masih tergolong rendah. Reference memiliki nilai minimum 0,09 dan maksimum 2,93 dengan rata-rata 0,7664 yang menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki tingkat penggunaan utang pada kategori menengah. Sementara itu, profitability memiliki nilai minimum minus 0,12 dan maksimum 1,12 dengan nilai rata-rata 0,0823. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan masih memperoleh laba meskipun tingkat profitability relatif rendah. Uji model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Berdasarkan uji Chow pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai profitabilitas cross-section chi-square adalah 0,000 di bawah dari 0,05. Maka model yang digunakan adalah pendekatan fixed effect model atau FEM. Yang kedua ada uji Hausman. Uji Hausman berdasarkan hasil uji Hausman pada tabel di atas terlihat bahwa nilai profitabilitas atau PROP cross-section chi-square 0,5500 di atas dari 0,05. Maka model yang digunakan adalah pendekatan random effect model atau RAM. Yang terakhir ada uji LM. Berdasarkan uji LM pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilainya adalah 0,0000 di bawah dari 0,05. Maka model yang digunakan adalah pendekatan random effect model atau RAM. Ini adalah model terbaik yang didapat adalah random effect model. Dari hasil uji Chow, profitability sebesar 0,0000 di bawah 0,05. Model terpilih adalah FEM. Untuk hasil uji Hausman, profitability sebesar 0,05500 di atas 0,05. Model terpilih adalah RAM. Hasil uji LM, profitability sebesar 0,000 di atas 0,05. Model terpilih RAM. Kesimpulan dari ketiga uji data panel tersebut, model terpilih adalah random effect model atau RAM. Uji normalitas berdasarkan Jarquebera terhadap 160 observasi periode 2020 sampai 2024 diperoleh nilai profitabilitas sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi norma secara statistik. Meskipun demikian, nilai rata-rata residual yang mendekati 0 serta standar deviasi 0,175 menunjukkan bahwa residual masih terpusat di sekitar nilai tengah. Distribusi residual bersifat sedikit menceng ke kanan dan leptokurti yang menunjukkan nilai kurtosis yang tinggi. Uji heteros. Berdasarkan nilai uji heteros diperoleh nilai profitabilitas yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteros. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dan hasil estimasi dinilai andal untuk analisis lebih lanjut. Uji multi-call. Nilai korelasi antara variabel independen berada di bawah 0,80 sehingga tidak terjadi multi
Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memberikan informasi yang berbeda, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Uji T, variabel referensinya ditolak karena di atas 0,05. Capital intensity-nya ditolak juga karena di atas 0,05. Profitability dikali reference diterima karena di bawah 0,05. Profitability dikali capital intensitas ditolak karena di atas 0,05. Jadi jadi yang diterima hanya satu, yaitu profitability dikali reference. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dirumuskan persamaan Regres data panel, yaitu yang pertama, uji nilai koefisien variabel referensi menunjukkan bahwa koefisien sebesar minus 0,021806 dengan nilai T hitung sebesar minus 0,697667 yang lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1975229 serta nilai profitabilitas sebesar 0,4864 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa referensi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis ditolak. Yang kedua, hipotesis hasil uji pada variabel capital intensity menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,009763 dengan T hitung sebesar 0,223391 yang lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1975229 serta profitabilitas sebesar 0,8235 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis ditolak. Yang ketiga, hasil uji pada variabel referensi yang dimoderasi oleh profitability menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,3600950 dengan T hitung sebesar 2,323415 yang lebih besar dari T tabel sebesar 1975229 serta nilai profitabilitas sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitability mampu memperkuat pengaruh referensi terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis diterima. Yang keempat, hasil uji variabel capital intensity yang dimoderasi oleh profitability menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,024682 dengan T hitung sebesar 0,109755 yang lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1975229 serta nilai probabilitas sebesar 0,9127 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitability tidak mampu memoderasi pengaruh capital intensity terhadap nilai perusahaan sehingga hipotesis ditolak. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 1912896 yang lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 2,1625 serta nilai probabilitas sebesar 0,110982 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel referensi capital intensity profitabilitas yang dimoderasi oleh referensi serta profitabilitas yang dimoderasi oleh capital intensity secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Uji koefisien determinan. Berdasarkan hasil pengujian, nilai R square sebesar 0,047043 menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian hanya mampu menjelaskan sebesar 4,70%. Variasi pada variabel dependen, sementara itu sisanya sebesar 95,30% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai adjustan R square
sebesar 0,022450 mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dependen dalam model, kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen menurun menjadi sebesar 2,25%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model memiliki daya jelas relatif yang memiliki daya jelaskan yang relatif rendah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa leverage dan capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan utang maupun besarnya investasi pada aset tetap belum mampu meningkatkan nilai perusahaan secara langsung. Namun demikian, profitability terbukti mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat memanfaatkan penggunaan utang secara lebih efektif sehingga berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, profitability tidak mampu memoderasi pengaruh capital intensity terhadap nilai perusahaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur pendanaan dan investasi aset tetap, tapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sarannya, berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 1. Bagi perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan pengelolaan struktur pendanaan serta meningkatkan profitabilitas agar penggunaan utang dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagi investor disarankan untuk tidak hanya mempertimbangkan leverage dan capital intensity dalam pengambilan keputusan investasi, tetapi juga memperhatikan profitabilitas dan indikator kinerja keuangan lainnya. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi nilai perusahaan, memperluas sektor dan periode penelitian, serta menggunakan fraksi pengukuran yang berbeda agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.